Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dini Wulandari dari kelas PGMI 6A. Ibu Budi pergi makan, perginya makan ketupat. Saya di sini akan mempersembahkan kisah teladan Nabi dan sahabat. Anak Pak RT membeli panci bolong lalu diperbaiki. Sama saudara jangan saling membenci, karena saudara harus saling menyayangi. Pulang ke rumah cuci tangan, cucinya perlahan-lahan. Dengarkanlah kisah yang akan saya bacakan untuk menghibur saudara sekalian. Sebuah kisah yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ia bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Kemudian ia menceritakan mimpi tersebut kepada ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian Yakub memberitahu kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan tentang mimpi tersebut kepada siapapun. Kecemburuan saudara-saudara Yusuf sudah tidak terbendung lagi. Hingga suatu hari mereka mempunyai siasat jahat dan merencanakan perbuatan yang jahat, yaitu untuk melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam selama-lamanya dengan dalih mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan dan membuangnya ke dalam sumur. Pada saat itu Nabi Yusuf hanya berlindung dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Yusuf itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita lengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Al-Kisah bermula dari kasih sayang seorang ayah yang bernama Yakub kepada anak laki-lakinya yang bernama Yusuf. Dengan kasih sayang yang diberikan Yakub kepada Yusuf secara berlebihan, hingga membuat saudara-saudaranya iri dan membenci Nabi Yusuf alaihissalam. Karena dengan kehadirannya membuat mereka tidak lagi diberikan kasih sayang yang berlebih kepada mereka. Hingga suatu hari mereka mempunyai siasat jahat, yaitu untuk melenyapkan Nabi Yusuf alaihissalam selama-lamanya ke dalam sumur. Dengan dalih mereka mengajak Nabi Yusuf untuk bermain di hutan. Mereka pun meminta izin kepada Yakub. "Tidak, aku tidak akan mengizinkan kalian," jawab Nabi Yakub cemas. "Aku takut kalian lalai dan tidak akan menjaga Yusuf. Aku cemas, nanti Yusuf akan dimangsa binatang buas," kata Nabi Yakub alaihissalam. Dengan berbagai cara mereka berusaha meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam, dan akhirnya Yusuf pun diizinkan untuk bermain bersama mereka ke dalam hutan. Mereka pun sangat kegirangan dan mereka melanjutkan rencana jahatnya untuk membuang Yusuf ke dalam sumur. Dan dilemparkanlah Yusuf ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka pulang dengan menangis dan bergelimangan air mata. Bahkan mereka membawa bukti baju yang disobek oleh mereka dengan berlumuran darah. Darah tersebut didapatkan dari binatang buas yang mereka bunuh, kemudian dilumurkan ke dalam baju Nabi Yusuf alaihissalam. Mendengar berita itu, Nabi Yakub sedih dan menangis secara terus-menerus. Setiap hari Nabi Yakub menangis karena telah kehilangan putra kesayangannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga membuat mata Nabi Yakub menjadi buta. Qadarullah, Allah menyelamatkan Nabi Yusuf, sehingga suatu ketika ada seorang kafilah lewat di hutan itu dan sangat kehausan. Kemudian seorang kafilah itu menimba air di sumur tersebut. Kemudian saat menarik talinya, yang didapatkan bukanlah air, melainkan Nabi Yusuf kecil yang sangat tampan. Dan dinaikkanlah Nabi Yusuf ke atas. Kemudian kafilah itu berpikir untuk menjual Nabi Yusuf ke Mesir dengan harga yang sangat mahal. Kemudian seorang pembesar kerajaan pun membeli Nabi Yusuf tersebut dengan harga yang sangat mahal. Kemudian dibawa pulang ke rumahnya untuk dijadikan anak angkat dan untuk dijadikan pelayan kebutuhan mereka. Sehingga suatu ketika nama pembesar kerajaan itu adalah Kitfir dan Zulaiha, nama pembesar kerajaan itu. Bahkan Zulaiha tidak percaya bahwa Nabi Yusuf adalah manusia, melainkan jelmaan malaikat. Hingga diam-diam pun Zulaiha mengagumi Nabi Yusuf alaihissalam. Keadaan terus berubah dan Nabi Yusuf menjadi besar. Kemudian suatu hari Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha.
"Tidak, demi Allah, jangan paksa aku untuk melakukan perbuatan keji ini," ucap Nabi Yusuf. Kemudian dengan sangat terdesak, Nabi Yusuf pun berlari ke arah pintu keluar. Tak kala Nabi Yusuf ingin berlari, Zulaiha menarik baju Nabi Yusuf yang di belakang sehingga sobek. Kemudian pada saat itulah suami Zulaiha muncul di depan pintu. Kemudian Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf dengan dalih bahwa Nabi Yusuf ingin memperkosanya. Dan Nabi Yusuf dihukum mendekam ke dalam penjara. Hingga suatu ketika pembesar kerajaan bermimpi. Mimpi tersebut adalah mimpi yang sangat aneh, sehingga pembesar kerajaan itu memanggil para penafsir mimpi untuk menafsirkan mimpinya. Hingga suatu ketika tidak ada yang dapat menafsirkan mimpi kerajaan tersebut. Pada suatu hari, seorang pelayan memberitahu kepada pembesar kerajaan itu bahwa ada seorang yang bisa menafsirkan mimpi tersebut, tapi ia sedang berada di dalam penjara. Kemudian raja tersebut memerintahkan untuk membawa Nabi Yusuf tersebut ke dalam kerajaan. "Panggil orang itu secepatnya," perintah raja. Kemudian Nabi Yusuf pun mampu menafsirkan arti mimpi tersebut sehingga membuat raja tersebut menjadi kagum, dan dilepaskanlah Nabi Yusuf dari dekaman penjara. Kemudian Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri untuk menjaga bahan makanan mereka. Ketika masa kemarau panjang tiba, seluruh wilayah di Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Yusuf berada. Mereka pun datang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Nabi Yusuf terkejut melihat saudara-saudaranya, namun ternyata mereka tidak mengenali Nabi Yusuf. Maka Yusuf pun melakukan sebuah trik kecil, yakni menyuruh mereka membawa Benyamin, adik bungsunya, jika hendak meminta bahan pangan lagi. Jika tidak, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kisah Nabi Yusuf bertemu saudara-saudaranya setelah sekian lama. Mau tak mau, saudara-saudara Yusuf pun menuruti permintaan tersebut. Meski dengan berat hati, Nabi Yakub merelakan Benyamin untuk pergi ke Mesir, ibu kota Mesir, untuk meminta bahan pangan. Ketika saudara-saudaranya hendak pulang, Yusuf pun memasukkan sebuah piala emas dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal ini menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang ke kampung halaman. Nabi Yakub pun semakin bersedih karena kehilangan anak bungsunya. Duka yang ia rasakan akibat kehilangan Yusuf pun belum hilang. Ditambah lagi Benyamin ditahan di ibu kota Mesir. Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan. Karena tak tega melihat ayah mereka yang terus-terusan menangis dan bersedih. Mendengar hal tersebut, Nabi Yusuf pun menyuruh saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yakub alaihissalam ke ibu kota. Saat bertemu lagi dengan sang ayah, Yusuf tak mampu menahan diri. Dia mengatakan siapa dia sebenarnya dan mengajak ayah serta saudara-saudaranya untuk tinggal bersama mereka di ibu kota. Mereka pun hidup dengan rukun dan bahagia bersama. 1.2, Zulaiha cantik, Yusuf yang punya. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datang dari saya dan lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.